Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih para sedherek tresna budaya khususipun wayang kulit purwa. Berjumpa lagi dengan Pujang Koro Galeri, channel di mana membahas tentang pewayangan khususnya wayang kulit purwa. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Wayang Nasional 7 November 2022, yang mana harapan saya adalah agar wayang itu terus berkembang, terus berinovasi tanpa merusak moral dari wayang itu sendiri, yang mana wayang itu harus menjadi tontonan yang juga menjadi tuntunan supaya terus berkembang kuncoro ayen jayeng bawono dan diteruskan oleh generasi-generasi penerus yang lebih baik. Nah, pertama-tama mohon maaf karena saya hari ini rekaman di kantor saya, karena harusnya saya di luar, tapi karena saya hari ini lembur, maka saya rekaman di kantor saya. Dan ini nanti rekamannya akan tanpa saya edit, langsung saya upload di YouTube untuk memeriahkan Hari Wayang Nasional. Oke, pandangan saya mengenai wayang sekarang, pertama-tama mungkin kita harus mengucapkan duka, yang saya pribadi mengucapkan duka mendalam atas wafatnya Bapak Ketua Pupadi Umum Bapak Haji Kondang Sutresno, yang mana beliau merupakan tokoh pedalangan yang sangat saya hormati, pengusaha sukses yang sangat peduli dan berkorban demi wayang. Nah, semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Begini, dalam tahun-tahun ini kita banyak ditinggal oleh seniman-seniman dalang penggebrak. Contoh, pertama almarhum Entus, yang mana merupakan penggebrak wayang Banyumasan yang dibuat kreasi-kreasi ya, mulai dari wayang planet dan lain-lain. Jujur sebenarnya kalau tentang kreasi itu saya kurang suka dan mohon maaf dengan kreasi-kreasinya, tapi saya tetap menghormati atas kreasinya demi kemajuan wayang. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya hormati dari almarhum Abantus, dan beliau itu tidak ragu untuk memasukkan kembali nilai-nilai keislaman di dalam pertunjukan wayangnya. Dan kedua, kita telah ditinggal oleh almarhum Pak Seno Nugroho, yang mana beliau merupakan penggebrak pemersatu antara gagrag Jogja yang dibalut oleh gagrag Solo. Sebelumnya mungkin pernah ada itu seperti Pak Gunarto Kuno Tali Jendro ya, yang setahu saya sebelumnya itu beliau yang menggagas gagrag Campuroso, yaitu antara Jogja dan Solo itu dipersatukan. Tapi memang saya akui Ki Seno ini yang berhasil menarik minat masyarakat, khususnya anak-anak muda. Ini saya sangat mengacungi jempol untuk Swarki Seno Nugroho. Yang ketiga, belum lama kita ditinggal oleh Bapak Haji Mantep Sudarsono, yang mana beliau itu merupakan maestro penggebrak suatu pedalangan, yang mana beliau itu semua itu memiliki ciri khas, mulai dari cengkok, mulai dari cara menyanggit wayang, gending-gending itu, wah, ibaratnya kalau nonton Pak Mantep itu dari awal sampai akhir itu, pengalaman saya selalu nonton sampai pagi. Karena kenapa? Gak bosen. Hari ini misalnya Pak Mantep lakon bangun Negoro Amarto itu loh. Nah, besok lakon itu lagi, tapi tetap enak ditonton karena beliau memiliki sanggit yang berbeda, yang mana nanti akhirnya itu sama. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin kalau saya lihat akhir-akhir ini itu dalang-dalang ini tuh antara tiga memang mengarahnya ke
ke arah Abah Mentus almarhum, ke arah Kiseno yang lebih banyak dalang-dalang Jogja, yang ketiga ke arah Pak Mantep. Nah, mungkin ada juga beberapa dalang yang arahnya itu mengikuti ke Pak Anom ya, karena mungkin dengan basic suara yang bagus maka akhirnya dilanjutkan mengarahnya ke Pak Anom. Tapi nggak masalah sebenarnya hal seperti ini. Tapi yang diharapkan itu kan generasi dalang penerus ini mempunyai ciri khas masing-masing. Ciri khas yang mana kalau kita nonton dalang itu tidak kita jadi teringat dengan dalang lainnya, tapi kita mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Bukan berarti kalau dalang-dalang muda itu nggak boleh mencontoh, bukan. Tapi mungkin ini lebih ke dalang-dalang yang senior ya gitu. Mungkin kalau saya melihat itu contoh sekarang dalang maestro yang amat sangat jenius, mungkin beberapa abad ke depan itu tidak bisa diikuti, itu mungkin Pak Purwoasmoro. Itu luar biasa, beliau itu cara bagaimana menggali lakon-lakon yang kita belum tahu sebelumnya, itu saya akui luar biasa. Itu belum ada dalang yang seperti beliau itu hormat saya terhadap Pak Purwoasmoro. Itu beliau bagaimana cara mengenalkan wayang dengan cara yang lebih mudah ya, lebih mudah dimengerti gitu. Ada juga kalau dari segi perform yang saya sukai itu mungkin Pak Susilo Tangkleng ya. Jujur aja saya senang dengan cara beliau itu cengkok suluknya, karena berbeda caranya. Dia mempunyai cengkok ciri khas yang mana saya kalau nonton beliau itu senang dengar cengkok suluknya. Nah, jadi seperti orang nyanyi ya, bukan seperti orang suluk gitu. Dan beliau itu juga menggali suluk-suluk yang jarang dipakai ya. Seperti contohnya suluk Joko Lodang itu kan sebenarnya jarang dipakai, tapi beliau itu memakai lagi dan itu enak, ternyata cocok bagi saya generasi muda. Nah, mungkin kedepannya saya sebagai pengamat, sebagai penonton itu berharap supaya dalang-dalang itu berkreasi, berinovasi, tapi bukan berinovasi itu dalam hal segi tontonan ya, tapi juga berinovasi bagaimana cara wayang ini isinya, yang dikenalkan itu isinya. Kalau yang dikenal wayang itu banyak, mungkin ya namanya dalang-dalang lucu, dalang-dalang yang entertain itu banyak, tapi kalau isi wayang itu apa, cerita wayang itu maknanya apa, ini yang sekarang ini yang amat sangat sulit ditemukan gitu. Itu dari saya pribadi gitu ya. Lanjut, kalau misalnya mungkin Yoko beserta Sinden, saya mungkin tidak terlalu akan berbincang terlalu banyak, karena menurut saya Yoko dan Sinden sekarang ini sudah banyak berinovasi ya. Apalagi saya sangat senang kalau misalnya yang seperti grupnya Ki Cahyo, Dangkara, itu senang, itu orang-orang muda tapi mau banyak berinovasi tentang gending kreasi, itu bagus menurut saya. Dan untuk penanggap, saya berharap muka-muka orang-orang yang suka wayang banyak rezekinya, supaya sering nanggap wayang, supaya seniman-seniman pedalangan itu bisa hidup ya, dan bisa layak hidup ya. Supaya orang-orang yang mungkin pengusaha senang wayang itu, atau mungkin di desa-desa itu, semoga panennya lancar supaya gendang wayangan gitu kan. Karena alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai ada lagi nih wayangan-wayangan semenjak Covid gitu. Terakhir saya nonton di Banyuurip, Purworejo itu setelah panen wayangan. Wah, itu sangat hebat. Alhamdulillah gitu kan, ada wayangan lagi, dan antusiasme warga urunan untuk wayangan dan menonton itu sangat bagus. Saya sangat menyukai itu. Oke, untuk seniman pengrajin, saya doakan juga banyak
repeat order ya, order wayangan, order gamelan, supaya kualitas dari wayang-wayang yang dibuat itu terjaga dan lancar kehidupan ekonominya, roda ekonominya. Dan terakhir untuk penonton wayang, pesan saya supaya agar wayangan-wayangan live sekarang sudah mulai banyak, kita bareng-bareng datang. Karena meskipun kita sekarang bisa dengan teknologi, dengan virtual ya, memang ya virtual kita nonton wayang itu bisa, tapi kalau kita datang itu pasti beda. Dan lagi dalang dan beserta seluruh krunya, kalau didatangi penonton yang langsung ngelihat itu, pasti mereka tuh semangat. Apalagi kalau nonton itu sampai pagi, wah itu saya rasa mereka tuh seniman itu semakin senang, semakin semangat untuk berinovasi. Dan juga mungkin seperti sekarang kan banyak ya, seperti WKS, Wayang Mania Community itu sangat membantu, yang dengan slogannya siapapun dalangnya didatangkan. Nah itu saya suka, jadi tidak hanya menyenangi dalang-dalang tertentu, namun juga senang yang penting datang wayangan gayeng ngono kan gitu. Dan semoga ke depan ini penonton itu semakin dewasa ya. Dewasa itu dalam arti kata mungkin penonton yang sepuh pun lebih terbuka terhadap sebuah perubahan wayang ini pasti mengalami perubahan. Yang mana saya banyak juga melihat orang-orang sepuh itu mungkin kalau wayangnya dirubah sedikit sanggitnya atau pakemnya itu mereka lebih protes. Ya inilah keadaan sekarang. Dan juga penonton yang kebanyakan muda yang senengannya hanya mungkin limboan atau koro-koro itu nggak masalah, cuman mungkin agar lebih melihat juga ini wayangan itu wayang opo kan gitu kan. Jadi dipirsani tenan lah gitu supaya semua tuh senang, karena pelaku seni itu harus hidup berdampingan dengan penanggap dan penonton. Iya toh, kalau nggak ada salah satu ini nggak bisa gitu. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi intinya wayang ini adalah suatu pertunjukan yang kompleks, yang mana banyak orang-orang yang terlibat. Jadi doa saya supaya wayangan banyak, wayangan akeh, wayang itu jangan sampai terhenti di generasi kita, namun berlanjut di generasi selanjutnya, supaya apa? Kuncoro Anjayeng Pawono. Wayang itu tetap berkembang, berinovasi, bahkan supaya diminati dan dicintai orang-orang, anak-anak penerus kita. Namun juga dicintai dalam hal apa yang diajarkan oleh wayang itu, bukan hanya wayangnya saja, namun isi makna hakikat wayang itu apa, itu semoga terwariskan ke anak cucu kita gitu. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Wayang. Joyo sesanti rahayu, kuncoro Anjayeng Pawono. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin ditutup oleh unboxing ya. Unboxing ini wayang ini saya dapat dari dalang, beli dari Pak, mungkin ada yang tahu. Ini dalangnya namanya Aditya Sabdo Anindito, Tiang Dororejo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ini wayangnya apa? Mari kita unboxing satu-satu. Ini wayang untuk packingannya bagus. Ini ada karton ya. Oke, kita buka sedikit. Kita buka aja ya. Bismillah. Buka. Biasanya saya membeli itu ke pengrajin, tapi kali ini pengrajin atau kolektor. Mungkin kalau wayang lawas saya beli dari kolektor, kalau dari
Kalau wayang mungkin wayang-wayang yang sifatnya ratu yang bukan untuk sabetan, saya biasa beli dari bebas lah intinya lah. Ini wayang apa, kita buka. Ternyata packingannya apa ya, ada kardus juga, tapi emang wayangnya ini kecil. Nah ini wayangnya siapa, ini salah satu Kurawa Raden Surtayu. Sebenarnya saya dulu punya Surtayu, Surtayunya tapi topong, mungkin untuk Surtayudo, tapi sudah terjual karena menurut saya wayangnya kurang enak untuk di sekolah K ya. Ini luar biasa. Nah, ini wayang seperti ini. Kita review ya sedikit ya. Nih, ini wayangnya seperti ini. Untuk kapangan pecahan, ini agak spesial ya, karena gurdannya ini begini bentuknya, bukan seperti Karto Marmo, dan jenggotnya pun jenggot tebal. Nah, biasanya matanya itu seperti Karto Marmo, tapi ini dibuat matanya seperti Kurupati, makanya cocok untuk Kurupati. Nah, ini rambutnya panjang, gapitnya ini masih utuh ya, utuh sambungan. Gapitnya ini lamus. Tudingnya pun saya kira awalnya fiber, tapi apa ini fiber, sorry. Tapi bukan nih, fiber itu lunyu, tapi ini bukan, ini tuding bener kok. Nah, ini wayang ini enak banget nih. Nah, mungkin satu cacat itu ini, jadi kakinya itu disopak, tapi sopaknya belum rapi, mungkin nanti diamplas aja bos, jadilah. Nih ada inisial DA, Dalang Aditya mungkin. Nah, ini pas banget. Untuk mengetes wayang ini sabet apa enggak, ini dikoprol nih. Kalau kalau untuk ngetes biasanya dikoprol. Nah, enak, enteng, luar biasa. Dan ini saya ngetesnya satu lagi, biasanya koprol belakang. Nah, kalau gini bentuknya bulat sempurna, berarti ini memang wayang peng-pengan, wayang enak. Enak banget. Ini gapitnya memang gini ya. Saya punya tips dan trik. Kalau misalnya beli wayang, mungkin bukan wayang yang untuk acuran sabet, tapi ini untuk yang penggemar wayang bekas ya maksudnya. Silakan beli di mana saja. Itu misalnya mungkin wayang ya Duryudono, itu kan bukan wayang sabet ya, bukan wayang untuk keperuan. Duryudono terus Kresno gitu-gitu monggo. Tapi kalau untuk wayang keperuan, Setyaki, Karto Marmo, Sabrang, itu tips saya beli dari dalang kalau mau nyari yang second. Karena kenapa? Kalau beli dari dalang itu pasti sudah teruji pena, gapite pas, enak. Nah, ini tuh enak, wayangnya enteng, tapi ini ya enak banget. Ini mungkin wayang ini saya dapat harga murah, tapi saya nggak bisa spill harga. Yang pasti wayang ini saya kasih bintang 5 karena enak banget disolake. Nah, ini lebih enak dari Karto Marmo pun saya. Nah, enak banget. Ini mungkin nanti tinggal saya sopak. Jadi gitu tipsnya. Kalau mau beli wayang second untuk keperluan, beli dari dalam, pasti enak. Sudah teruji segala-galanya.
meskipun udah hancur sedikit tapi enak mah berapa. Oke, jadi gitu aja review saya ingatkan kembali untuk kolektor, sisihkan wayang untuk beli wayang, tetap cintai wayang, cintai budaya Indonesia, jangan lupa beli wayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus kembali ke pekerjaan saya.